Hello Technolovers! Apa kalian tahu kalau dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep pernah dilaporkan ke KPK pada tahun 2022 lalu loh? Ubedillah Badrun, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dan aktivis tahun 1998, bertanggung jawab atas laporan tersebut. Menurut Ubedillah, laporan ini bermula pada tahun 2015 ketika perusahaan besar PTSM dituduh membakar hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Nah, terlepas dari isu tersebut, kira-kira seperti apa ya gaya hidup dan kekayaan Kaesang yang jarang disorot? Kalian pasti penasaran kan? Mari langsung saja kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dilantik secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo. Penetapan Kaesang sebagai Ketum PSI yang terjadi kurang dari seminggu sejak ia bergabung dalam partai berlambang bunga mawar cukup menarik perhatian. Diketahui bahwa Kaesang menerima kartu tanda anggota atau KTA dari PSI di rumah Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah pada hari Sabtu 23 September 2023. Dalam pidato pertamanya sebagai Ketum PSI, Kaesang mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan PSI karena mereka setuju bahwa generasi muda harus terlibat dalam politik. Dia menyatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan para pemimpin PSI selama waktu yang cukup lama. Selain itu, ia menyatakan bahwa ia optimis dan yakin akan kemajuan PSI. Ia percaya bahwa partai yang baru dipimpinnya itu akan menjadi lebih populer. Sebelum terjun ke dunia politik, Kaesang terlebih dahulu dikenal sebagai pengusaha sekaligus YouTuber. Dia menjalankan bisnisnya di berbagai industri seperti kuliner, fashion, dan aplikasi digital. Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses yang berfokus pada bisnis kuliner, terlepas dari masalah politik. Salah satu bisnisnya yang paling terkenal adalah Sang Pisang, makanan yang terbuat dari pisang olahan. Selain itu, pria berusia 28 tahun ini memiliki usaha sampingan lainnya setelah sang kakak Gibran Rakabuming yang juga wali kota Solo menyerahkan bisnisnya ke Kaesang. Deretan bisnisnya semakin luas. Diisukan lebih kaya dari bapaknya atau Jokowi, berapakah jumlah kekayaan Kaesang Pangarep? Sebagai pengusaha, Kaesang dianggap memiliki lebih banyak harta daripada Presiden Jokowi, yang diketahui memiliki harta sebesar 82 miliar rupiah. Pada tahun 2021 saja, total harta Kaesang diperkirakan mencapai lebih dari 92,2 miliar rupiah. Angka ini tidak pasti karena Kaesang membeli 8% saham PT Pancamitra Multi Perdana dengan harga 92,2 miliar rupiah. Di luar jumlah saham yang dia miliki di klub bola Persis Solo. Selain itu, dia diketahui memangku 40 saham klub yang dikenal sebagai Laskar Samber Nyawa. Selain itu, daftar 40 tokoh muda berpengaruh di Indonesia versi Fortune tahun 2023 mencantumkan perusahaan Presiden Jokowi ini. Setelah lulus dari University of Social Science, Singapura, dia diketahui telah berusaha untuk mendirikan bisnis sejak 2019. Nah, berikut adalah daftar bisnis yang menjadi sumber kekayaan Kaesang. Yang pertama ada bisnis terbesar Kaesang yakni Sang Pisang, yang didirikan oleh Ansari Kadir sejak 2017 dan memiliki lebih dari 73 cabang di 25 kota. Menurut laporan, perusahaan ini mempekerjakan 1.500 orang. Pantauan menunjukkan bahwa Sang Pisang saat ini menjual berbagai jenis pisang, termasuk pisang nugget, bombolini, pisang pop, pisang goreng dengan berbagai saus, pisang goreng madu, pastel pisang, dan kue pisang. Lalu Kaesang juga mendirikan perusahaan ternak kopi bersama sang kakak. Sebelum pandemi COVID-19, ternak kopi memiliki sekitar 40 gerai di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perusahaan ini telah tutup karena tidak laku di pasar. Kaesang mendirikan restoran Mangkoku bersama Arnold Purnomo dan Gibran. Setelah Gibran terjun ke dunia politik, bisnis ini yang memiliki 46 cabang di Sumatera dan Jawa diserahkan kepada Kaesang. Chili Pari. Usaha catering ini adalah milik Gibran sejak Desember 2010, tetapi setelah dia menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah, ia diberikan kepada Kaesang. Selain Sang Pisang, Markobar adalah bisnis milik Kaesang yang terkenal di pasaran. Sebelumnya, bisnis yang menjual aneka martabak ini adalah milik Gibran yang juga diserahkan kepada Kaesang setelah terjun ke dunia politik.
Saat ini PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat mengawasi Markobar. Selain itu, GK Hebat mengawasi seluruh bisnis kuliner Kaisang, termasuk Sang Pisang. Lalu ada Gula, di mana ini adalah perusahaan yang menjual minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger yang dikemas dengan cara yang lebih kontemporer. Sebelum ini, bisnis ini dimiliki oleh Gibran dan diberikan kepada Kaisang. Namun, menurut CNBC Indonesia, bisnis ini tampaknya tidak berhasil lagi. Karena itu, unggahan terakhir Gula di Instagram, @gula_id, terjadi pada tanggal 7 November 2020 yang lalu. Banyak warganet yang mempertanyakan keberadaan perusahaan ini. Selanjutnya ada bisnis Sang Javas yang merupakan merek fashion yang menggunakan gambar kecebong pada kaosnya. Merek ini berhasil menarik perhatian warganet saat pertama kali diluncurkan. Ilustrasi kecebong di bagian depan kaos dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di media sosial, kata Kaisang. Di Indonesia, cebong adalah nama yang diberikan kepada mereka yang sangat mendukung Jokowi selama pemilihan presiden 2014 silam. Namun, perusahaan ini tampaknya tidak berhasil lagi karena unggahan Instagram terakhir Sang Javas @sangjavas pada 17 Agustus 2020. Tidak hanya itu, Kaisang juga membuat aplikasi Madang yang diluncurkan pada 11 Desember 2017 dengan tujuan menghubungkan ibu-ibu yang mahir memasak dengan konsumen. Selain itu, dikatakan bahwa aplikasi ini berhasil membantu banyak ibu rumah tangga menjadi mandiri secara finansial. Namun, inisiatif yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini tidak lagi berfungsi. Banyak pengguna mempertanyakan keberadaan aplikasi dalam unggahan terakhir pada 22 Februari 2022. Kaisang juga membentuk merek Siapmas di bidang kuliner. Usaha ini menjual minuman dan makanan ringan seperti nama ngedring dan kemripik di berbagai minimarket. Namun, perusahaan ini tampaknya tidak lagi beroperasi, selain unggahan terakhir di media sosial pada 3 Oktober 2020 lalu. Beberapa produk Siapmas tidak lagi dijual di minimarket terdekat. Menurut laman resmi Saham Rakyat, Kaisang dan Kevin Hendrawan mendirikan komunitas saham pada Agustus 2022. Pada awal 2022, Samuel Sekuritas mengubah Saham Rakyat menjadi platform belanja saham pertama di Indonesia. Terakhir, Kaisang diketahui juga memiliki bisnis ternak ikan lele yang didirikan sejak 2019 lalu. Salah satu bisnisnya diklaim menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah. Jadi, gimana menurut kalian dengan sosok anak muda berprestasi ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.